Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuslina, NPM 128 dari Lombok 3. Oke, pertama kita akan eh, belajar mengenai pencernaan nutrien. Oke, yang pertama yaitu penyerapan karbohidrat. Karbohidrat dapat dapat berasal dari makanan seperti roti, yang dimana di dalamnya ada amilosa dan amitosapeptin. Di mana roti ini akan dicerna secara mekanik di dalam mulut bersama dengan saliva yang menghidrolisis ikatan alfa 14 glycosylic bonds. Kemudian eh, karbohidrat yang sebagian tercerna atau belum tercerna akan masuk ke dalam lambung, di mana karbohidrat apa yang dicerna sebagian ini hanya akan bercampur di dalam lambung dan diaduk, kemudian akan menuju ke duodenum. Di sini amilase akan dinonaktifkan. Kemudian di di dalam pankreas ini akan menghasilkan pankreas amilase, di mana pankreas amilase ini akan menghidrolisis ikatan alfa alfa 14 glycosidic bonds. Kemudian di dalam duodenum selain ikatan alfa 14 ini ikatan 16 glycosilic bonds ini akan dihidrolisis oleh sukrase, di mana sukrase ini ada di permukaan lumen usus. Selain ada sukrase, di sini ada enzim maltase di mana akan menghidrolisis eh, ikatan antar glukosa. Dan di sekitar karbohidrat ini terdapat natrium. Ikatan karbohidrat yang sudah dihidrolisis akan menjadi pecahan glukosa. Oke, kemudian transport glukosa bagaimana untuk dapat masuk ke dalam darah? Eh, natrium akan masuk bersama satu molekul glukosa, masuk eh, dengan menggunakan sodium glukosa lingkotransporter, di mana satu molekul glukosa akan dibantu dengan transport natrium 2 ion natrium. Kemudian molekul glukosa ini yang sudah masuk ke dalam lumen usus akan masuk ke dalam darah dengan dibantu gluto. Eh, untuk glukosa ini masuk ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh jaringan untuk sebagai sumber energi. Terus bagaimana dengan glukosa yang resisten atau tidak dapat dipecah? Glukosa yang resisten ini akan masuk ke dalam sekum, di mana di dalam sekum ini ada bakteri fermentatif. Maka serat atau karbohidrat yang resisten ini akan diolah oleh bakteri dengan fermentasi yang menghasilkan byproduct, yaitu short chain fatty acid, yang dimana byproduct ini akan masuk ke dalam lumen usus dan masuk ke dalam darah untuk diedarkan. Oke, yang kedua adalah penyerapan protein. Oke, protein itu terdiri dari ikatan asam amino yang berurutan, di mana ujung-ujungnya terdapat karboksil terminal dan karboksil amino terminal, yang di tengahnya ada asam amino. Protein ini akan dicerna secara mekanik eh, dengan saliva di dalam mulut. Kemudian akan masuk ke dalam lambung, di mana di lambung ada chief cell dan partial cell yang akan menghasilkan masing-masing eh, pepsinogen dan HCl, di mana pepsinogen ini bentuk enzim yang
nonaktif. Untuk mengaktifkannya, membutuhkan HCl untuk mengubahnya menjadi pepsin, yaitu bentuk aktif, di mana pepsin akan menghidrolisis ikatan protein untuk menjadi lebih sederhana, yaitu polipeptida besar. Polipeptida besar yang sudah pecah ini akan masuk ke duodenum, di mana terjadi pencernaan protein dan penyerapan protein. Kemudian terdapat organ tubuh lainnya yaitu pankreas, di mana akan mensekresi simortipepsinogen, prokarboksilpeptida, dan tripsinogen. Oke, eh, tripsinogen ini dan enzim yang lain merupakan bentuk non-aktif dari enzim. Untuk mengaktifkannya, membutuhkan enterokinase yang ada di permukaan lumen usus, yang ini penting dan mengaktifkan enzim tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin ini eh, tripsin berfungsi sangat penting dalam pencernaan, di mana tripsin akan mengubah tripsinogen menjadi simortripsin, yaitu bentuk aktif. Dan tripsin juga mengubah pro, prokarboksilpeptida menjadi karboksilpeptida, di mana karboksilpeptida ini adalah bentuk aktif enzim. Enzim-enzim ini akan memecah ikatan protein dari polipeptida besar menjadi polipeptida kecil. Kemudian di dalam lumen usus ini terdapat dietpeptida dan aminopeptida. Dietpeptida ini akan memecah ikatan protein yang terdiri dengan ciri dua asam amino. Kemudian aminopeptida ini akan akan menghidrolisis ikatan peptida karboksil terminal. Kemudian setelah tercerna akan menjadi tripeptida, dipeptida, dan asam amino. Tripeptida ini merupakan bentuk-bentuk asam amino yang sudah dapat diabsorpsi ke dalam tubuh, di mana tripeptida akan masuk ke dalam lumen usus dengan bantuan transport hidrogen. Kemudian tripeptida ini di dalam usus akan dipecah menjadi asam amino dengan menggunakan enzim peptida. Dan kemudian asam amino yang sudah terpecah ini akan masuk ke dalam darah. Kemudian di peptida akan masuk ke dalam lumen usus dengan dibantu transport hidrogen. Dengan proses transport hidrogen ini, untuk membawa dipeptida masuk bersamaan dengan natrium yang masuk ke dalam lumen usus dengan uh, keluarnya lagi hidrogen. Kemudian dipeptida ini akan dipecah menjadi asam amino dengan peptida yang kemudian akan masuk ke dalam darah. Kemudian natrium yang masuk ke dalam lumen akan keluar dengan dibantu transport kalium menggunakan ATP atau energi. Natrium yang masuk ke dalam tubuh ini akan disalurkan ke hati. Oke, kemudian asam amino selain dengan transport hidrogen juga dapat dengan transport natrium, di mana asam amino ini akan dibantu masuk ke dalam lumen dengan transport natrium. Karena asam amino sudah berbentuk sederhana, maka akan tanpa hidrolisis akan masuk ke dalam darah, dan kemudian protein ini akan uh, disalurkan ke jaringan atau sel-sel yang membutuhkan. Kemudian adalah penyerapan lipid atau lemak. Lipid atau lemak itu terdiri dari trigliserol, yaitu asam lemak dan gliserol, di mana lemak ini akan dicerna menjadi bentuk yang lebih kecil di dalam mulut yang bersamaan dengan lingua lipase. Kemudian, sebagian lemak yang belum tercerna akan dicerna dengan lipase lambung, di mana ini akan menghasilkan pH yang rendah. Dan bentuk lemak tetap trigliserol namun ukurannya yang lebih kecil.
pH yang kecil ini akan menstimulasi usus kecil, usus halus untuk mensekresi hormon CKK dan sekretin, di mana CKK ini akan menstimulasi pankreas untuk mensekresi enzim, dan CKK akan menstimulasi empedu untuk memproduksi dan mensekresi. Kemudian, hormon sekresin ini akan menstimulasi pankreas untuk memproduksi bikarbonat untuk menaikkan pH sekitar 6,5. Kemudian, lemak yang sudah berukuran kecil ini akan menuju ke duodenum, di mana duodenum ini akan terjadi pencernaan dan eh, pencernaan lemak. Ya, trigliserol ini yang sudah berbentuk kecil akan berikatan dengan garam empedu yang dihasilkan oleh empedu yang masuk ke dalam duodenum, di mana garam empedu ini akan membantu emulsi emulsi lemak. Nah, untuk lemak yang teremulsi ini akan membantu pankreas lipase untuk memecah ikatan trigliserol ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti asam lemak dan monogliserol. Kemudian, eh, lemak yang sudah dipecah oleh lipase ini akan membentuk menjadi misel, yaitu yang terdiri dari asam lemak, garam empedu, gliserol, monogliserida, dan kolesterol, yang kemudian akan diserap ke jejunum, di mana garam empedu ini tidak ikut diserap dalam jejunum. Kemudian garam empedu yang tidak diserap di dalam jejunum ini uh, akan menuju ke ileum atau ujung usus halus, di mana akan melalui sirkulasi portal menuju ke hati. Di dalam hati ini, garam empedu akan di recycle dan disalurkan kembali ke dalam empedu. Asam lemak dan gliserol yang dikemas menjadi kilomikron setelah penyerapan, dan kilomikron warna akan berikatan dengan basolateral. Mikron Mikronnya berikatan dengan basolateral akan diangkut dari membran ke limfatik usus yang kemudian masuk ke jurnal sirkulasi umum untuk diedarkan, dan lemak ini berfungsi untuk melarutkan vitamin yang hanya larut pada lemak seperti vitamin A, D, E, K. Kemudian absorpsi vitamin D. Vitamin D ini dapat berasal dari makanan ataupun sekresi dari kulit, di mana vitamin D yang didapatkan itu merupakan bentuk bentuk inaktif yang bernama kolekalsiferol. Untuk penyerapan, vitamin D ini harus berbentuk aktif, di mana harus menuju ke hati untuk diubah menjadi kalsipediol, kemudian masuk ke ginjal untuk diubah menjadi vitamin D aktif atau kalsitriol. Kalsitriol ini berfungsi dalam penyerapan kalsium. Oke. Kalsium untuk masuk ke dalam sel dibantu dengan transport kalium, di mana kalsium yang sudah masuk ini akan berikatan dengan protein di sitosol, yaitu kalbidin, menjadi kalbidin. Oleh karena itu, kalium dapat dipompa keluar menuju darah dengan bantuan ATP atau energi. Kemudian kalsitriol ini akan masuk ke dalam nukleus untuk mengaktifkan program genetik. Program genetik yang aktif akan meningkatkan transkripsi dan translasi uh, transport kalium. Sehingga jika transport kalium ini meningkat, maka akan meningkatkan kalsium masuk ke dalam sel dan berikatan dengan kalbidin. Kalbidin yang meningkat akan meningkatkan pompa kalium ke dalam darah, sehingga program genetik yang aktif akan meningkatkan penyerapan kalium ke dalam tubuh. Oke, yang terakhir adalah penyerapan vitamin B12. Vitamin B12 ini dapat bersumber dari makanan seperti susu atau ikan. Kemudian masuk ke dalam mulut, dicerna secara mekanik bersamaan dengan haptokomtin dari saliva atau transkobalamin 1.
kemudian akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan yang mengandung vitamin B12 ini akan dicerna oleh enzim pepsin, di mana enzim pepsin ini bentuk aktif dari eh, pepsinogen yang diaktifkan oleh HCl yang diproduksi oleh partial cell. Chief cell ini yang mensekresi pepsinogen, sedangkan partial cell yang mensekresi atau sintesis HCl dan faktor intrinsik. Kemudian, makanan yang sudah dicerna dan memisahkan vitamin B12 ini akan berikatan dengan transkobalamin 1 membentuk vitamin B12 kompleks yang kemudian akan menuju ke duodenum. Di dalam duodenum, vitamin B12 kompleks ini akan dicerna oleh enzim protease yang disekresi oleh pankreas, di mana akan memisahkan vitamin B12 dan transkobalamin 1. Kemudian, faktor intrinsik yang dihasilkan oleh partial cell akan ke duodenum dan berikatan dengan vitamin B12, ya, yang kemudian akan menuju ke ileum. Oke, ikatan faktor intrinsik dan vitamin B12 ini akan ke reseptor faktor intrinsik yang akan membantu ikatan vitamin B12 dan faktor intrinsik ini masuk ke dalam sel usus. Kemudian di dalam sel usus, vitamin B12 ini akan lepas dengan faktor intrinsik dan akan berikatan dengan protein plasma atau transkobalamin 2, di mana transkobalamin 2 ini akan mengikat sekitar 20% vitamin B12. Dan transkobalamin 2 ini bertanggung jawab untuk mengedarkan vitamin B12 ke jaringan-jaringan tubuh. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.